Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah berita selengkapnya. Jupiter MX King 150cc motor bebek andalan Yamaha. Yamaha hadirkan motor Jupiter MX King 150cc sebagai motor bebek andalan Yamaha. Sebagaimana diketahui, Jupiter MX merupakan motor bebek Yamaha yang pernah tren di zamannya. Namun hadirnya skuter Matic di Indonesia membuat pasar motor bebek mengalami penurunan. Kendati demikian, motor bebek terdapat beberapa perubahan dari segi bodi, tenaga, bahkan varian warnanya. Hasil pantauan dari Tribun Lampung pada Kamis 18 November 2021, Jupiter MX King mengedepankan tampilan desain berbeda pada bodi kanan dan kirinya. Hal itu yang menjadi pembeda dari motor sebelumnya. Arum Sales Counter PT Lautan Teduh Kedaton menyampaikan kelebihan Jupiter MX King terbaru 2021. Motor ini memiliki tenaga 150 cc dan sudah menggunakan lampu 3 LED dan dilengkapi oleh lampu hazard. Selain itu, Yamaha MX King dilengkapi juga dengan teknologi yang baru dengan full LCD dan speedometer yang modern. Tidak hanya itu, Arum juga menjelaskan bagian kaki-kaki dari motor Yamaha MX King. Pada bagian bawah, MX King menggunakan ban tubeless yang lebar di kelasnya, dilengkapi dengan desain velg ring 17 inch. Pada bagian suspensi sudah menggunakan monoshock di bagian belakang dan pijakan kaki pengendara yang bisa dilipat membuat semakin nyaman. Adapun harga Jupiter MX King per November 2021 sesuai on the road Lampung dibanderol dengan harga Rp25.890.000. Berita selanjutnya, custom motor Yamaha NMAX ala Predator. Motor Yamaha NMAX standar yang dapat disulap menjadi custom ala Predator. Cukup siapkan saja dana sebesar Rp5,5 juta. Penambahan bodi custom membuat tampilan Yamaha All New NMAX jadi lebih gagah. Arum Sales Counter Dealer Yamaha Lautan Teduh Kedaton Bandar Lampung menjelaskan mekanismenya. Yamaha All New NMAX Predator pada dasarnya sama pada NMAX terbaru. Namun penambahan bodi yang membedakan tampilan NMAX ini menjadi seperti ini. Arum mengatakan di tempatnya terdapat penjualan Yamaha NMAX Predator terbaru dan juga bisa melayani jasa bagi Anda pemilik NMAX yang hanya ingin melakukan custom Predator. Harga All New NMAX Predator yakni Rp35,5 juta. Sedangkan custom Predator bisa dilakukan di seluruh tipe NMAX, tinggal ditambahkan biaya keseluruhan Rp5,5 jutaan. Jika hanya melakukan custom Predator membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 minggu. Arum menjelaskan varian warna yang tersedia untuk NMAX Predator menyesuaikan dengan warna bawaan motor. Terdapat beberapa varian warna seperti biru, merah, putih, abu-abu. Namun tergantung selera customer dan biasanya menyesuaikan warna bawaan motor. Berita selanjutnya, motor VR Vortex 250 sudah pakai windshield. Intip harga dan spesifikasi motor VR Vortex 250 jelang akhir tahun 2021. VR Vortex 250 diperkenalkan sejak tahun 2017 di Indonesia. VR Vortex didesain untuk menjelajah dan melibas medan off-road. Hasil pantauan Tribun Lampung di dealer VR Antasari Bandar Lampung pada Selasa 16 November 2021 tampak windshield cembung yang cukup tinggi. Di bawahnya ada lampu utama lengkap dengan moncong bebek khas besutan dual purpose atau adventure. Selain itu terlihat juga spakbor depan yang mengikuti gerakan shock breaker. Ban menggunakan ring 18 inci di depan dan 17 inci di belakang. Hesti Sales Counter VR Antasari menjelaskan dapur pacu VR Vortex 250. Secara spesifikasi mesin berkapasitas 250 cc dan dilengkapi engine guard yang setiap melindungi mesin dan bodi ketika motor terjatuh. Begitu juga di belakangnya dilengkapi dengan bracket side dan top box siap untuk touring. Hesti juga menjelaskan ciri khas dari motor VR Vortex 250. Ciri khas motor ini sudah memakai windshield, engine guard dan mempunyai 2 box samping dan 1 box belakang. Pada bagian suspensi depan sudah pakai upside down dan belakang monoshock.
Secara dimensi, Vortex 250 punya panjang 2130 mm, lebar 868 mm, tinggi 1260 mm, dan jarak terendah ke tanah 210 mm. Posisi stang dibuat tinggi dan pijakan kaki agak ke depan sehingga rileks saat diajak berkendara. VR Vortex 250 per November 2021 dibanderol dengan harga Rp44.790.000 on the road Lampung. Uang muka minimal untuk pembelian secara kredit, yakni sebesar Rp7 juta dengan angsuran terendah Rp1,9 juta selama 36 bulan. Berita selanjutnya, motor Matic Honda terlaris jelang akhir tahun 2021. Berikut ini dua motor Matic Honda terlaris jelang akhir tahun 2021. Sejauh ini motor Matic menjadi pilihan dan mendominasi transportasi roda 2 di Indonesia. Namun tidak semua motor Matic menjadi pilihan konsumen. Dari sekian banyak tipe motor Matic Honda yang paling banyak diminati yakni Honda Beat Series. Di bawah Honda Beat terdapat juga Honda Vario yang mulai laris jelang akhir tahun 2021. Sejauh ini motor Matic yang paling diminati yakni Honda Beat dan Honda Vario. Namun di antara keduanya, Beat berada di urutan pertama produk terlaris Honda. Secara jumlah yang terjual per bulannya di TDM Pramuka Bandar Lampung, Honda Beat bisa mencapai 120 unit. Sedangkan untuk penjualan Honda Vario berkisaran 50 unit per bulannya. Adapun alasan konsumen membeli motor Beat karena Honda Beat memiliki harga yang terjangkau dan spesifikasi yang dinilai bagus menjadi alasan konsumen membeli motor ini. Selain itu, menurut konsumen yang membeli Honda Beat, mereka merasakan kenyamanan tersendiri saat berkendara. Secara harga, Honda Beat memiliki 5 tipe dan memiliki harga yang berbeda-beda. Terdapat juga promo menarik untuk pembelian Honda Beat jelang akhir tahun 2021 agar lebih jelasnya bisa datang langsung ke dealer TDM Pramuka. Harga di atas berlaku hingga akhir November 2021, harga dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Berita selanjutnya, Kawasaki tawarkan Moge dengan harga terjangkau. Berikut info motor terbaru dari 3 harga motor Kawasaki Ninja yang dibanderol dengan harga di bawah 50 jutaan. Memiliki motor gede atau Moge adalah impian bagi kaum laki-laki. Mahalnya harga Moge membuat sebagian orang mencari harga motor bekas. Ada beberapa Moge yang menawarkan harga yang cukup terjangkau seperti produk Kawasaki. Berikut Tribun Lampung merangkum 3 harga motor Kawasaki Ninja di bawah 50 jutaan yang dilansir dari Grito.com. Yang pertama yaitu Kawasaki Ninja 250 ABS. Kawasaki Ninja 250 ABS 2014 hingga 2017 dibanderol dari harga 39 juta 8 hingga 51,7 juta rupiah. Kawasaki Ninja 250 ABS SE LED 2017 yakni 47 juta rupiah dan Kawasaki Ninja 250 ABS SI LED 2018 dibanderol 51 juta rupiah. Harga dirangkum dari pedagang motor bekas area Jakarta dan sekitarnya. Harga tergantung kondisi kendaraan. Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 22 Oktober 2021. Kawasaki Motor Indonesia beberapa waktu lalu resmi merilis 2 warna baru untuk New Ninja 250. Warna tersebut adalah untuk Kawasaki New Ninja 250 tipe SE ABS dan SE ABS MDP. Sekedar informasi, Kawasaki New Ninja 250 sendiri sebenarnya punya tipe yang cukup banyak. Selanjutnya ada Kawasaki Ninja 250 Fi. Berikut harga Kawasaki Ninja 250 Fi melansir dari Geardoto.com. Kawasaki Ninja 250 Fi 2014 hingga 2018 dibanderol dari harga 34 jutaan hingga 42,5 jutaan. Pemilik Kawasaki Ninja 250 Fi series bisa pakai lebih irit kalau pakai filter oli motor lain. Motor lain yang dimaksud adalah filter oli kepunyaan Yamaha R25. Saat ini filter oli Kawasaki Ninja 250 Fi dibanderol dari harga 100 ribuan saja. Sedangkan filter oli Yamaha R25 dibanderol setengah harga filter oli Kawasaki Ninja 250 Fi. Selain buat Kawasaki Ninja 250 series, filter Yamaha R25 ini juga bisa digunakan untuk motor Honda CBR 250R.
Lalu selanjutnya Kawasaki Ninja 250 RR Mono. Berikut harga Kawasaki Ninja 250 RR Mono melansir dari gear.to.com. Kawasaki Ninja 250 RR Mono 2014 hingga 2018 dibanderol dari harga 22 jutaan hingga 27,4 jutaan. Kawasaki Ninja 250 RR Mono ini memiliki fitur yang membuat kipas radiator menyala terus-menerus. Ada cara gampang untuk mengatasi masalah di Kawasaki Ninja RR Mono atau Z250SL yang kipas radiatornya menyala terus. Kipas radiator ini memang bekerja secara otomatis menggunakan sensor. Jika air di dalam radiator mulai kelewat panas, kipas akan mulai bekerja. Begitu air radiator sudah dingin, kipas akan mati dengan sendirinya. Untuk membersihkannya, kalian harus membuka fairing atau bodi yang menutup area radiator. Kalau fairing atau tebeng samping kanan sudah terbuka, akan terlihat bagian radiatornya. Lihat bagian sisi kanan radiator, ada sensor bulat yang ditutup karet di bagian soketnya. Cabut karet dan sensor akan terlihat. Untuk membersihkan harus buka sensor menggunakan kunci 24 mm. Setelah itu bersihkan bagian sensor yang berwarna kuning emas itu. Kalau sensor sudah bersih, tinggal pasang ulang sensor ke posisi semula. Pasang yang rapat dan kencang agar air radiator tidak bocor. Baiklah Tribuners, itulah berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.